prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Kawo, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala TK PGRI SDN 4 Kawo, rekan-rekan guru, staf pengajar SDN 4 Kawo, singkatnya seluruh rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan kali ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin serta hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam ruang kelas ini dalam rangka penuntasan tugas yang akan dilaksanakan oleh saudara atau rekan kita Bambang Lutfi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugas akhir modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif, yang nanti akan menyampaikan paparan tentang penerapan budaya positif kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, nantinya kita diakui sebagai umatnya yang taat kepada beliau dan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya hormati, jadi di pagi hari ini kita duduk di sini bersama-sama dalam rangka pelaksanaan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah tercinta kita di SDN 4 Kawo, yang akan disampaikan oleh rekan kita Saudara Bambang Lutfi SPD, yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka penyelesaian tugas sebagai calon guru penggerak yang kebetulan dapat di angkatan 11, dan ini adalah tugas akhir modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk acara ini kita akan sama-sama buka dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yaitu acara pemaparan tentang penerapan budaya positif di SDN 4 Kawo, yang nanti akan langsung disampaikan oleh saudara kita atau rekan kita Bapak Bambang Lutfi SPD. Dan untuk
nanti setelah penyampaiannya mungkin akan diadakan sesi tanya jawab atau mungkin bahasanya atau mungkin penyampaian pendapat oleh kita semua tentang apa yang disampaikan oleh saudara kita atau rekan kita Bambang Lupi SPD. Nah, untuk selanjutnya kepada Bapak Bambang Lupi SPD, waktu dan tempat kami serahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan SDN 4 KU telah memberikan waktu kepada saya dan rekan-rekan guru. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas keluangan waktu. Sebenarnya waktu ini adalah waktu untuk mengajar di dalam kelas. Dan sekaligus saya mohon maaf apabila waktu yang sebenarnya dilaksanakan untuk kegiatan proses belajar mengajar terpaksa saya mengambil alih karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang tugas saya, tugas menjadi calon guru penggerak di tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana menerapkan budaya positif di salah satu satuan pendidikan. Dan selanjutnya melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kerjasama dari semua rekan guru, kepala sekolah maupun pemangku kepentingan stakeholder, baik itu komite penjaga sekolah yang telah mendukung saya dalam proses kegiatan pendidikan menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba memaparkan dari apa yang pernah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan pelatihan menjadi guru penggerak. Nah, selama pendidikan guru penggerak banyak hal yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran menyampaikan, menuntun kepada anak-anak peserta didik. Jujur saja saya katakan oleh kesempatan ini, semenjak saya menjadi pengajar dari 2005 sampai sekarang, dan mulai dari 2005 sampai sekarang selalu kita menjadi pengajar yang berpusat pada guru. Artinya di sini egois menang sendiri kita sebagai guru. Apabila salah satu contoh memberikan tugas kepada murid peserta didik harus selesai. Apabila tidak selesai kita memberikan hukuman. Tercapainya satu tujuan dari materi itu urusan belakangan, kita tidak mau tahu. Penting masuk jam 7.30, jam 19 keluar. Paham gak paham murid, kita keluar. Nah, setelah saya
mengikuti pendidikan ini merenung, ternyata cara kita selama ini, cara saya selama ini kurang tepat. Diminti kago, diminti cara motoke kan, muntempuk kan, memberikan penghukuman. Dan alhamdulillah sangat bersyukur mengikut dalam angkatan 11 ini. Dan saya juga memohon rekan-rekan guru yang belum berkesempatan, coba mari, dengan pendidikan ini sangat penting sekali, akan berguna kita sebagai pengajar. Ya baiklah. Nah, melalui kesempatan ini juga saya akan menyampaikan tugas akhir saya di modul 1 tentang budaya positif, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 4 Kawu, di sekolah kita ini. Bagaimana kita akan menerapkan salah satu budaya positif, nilai kebajikan. Artinya di sini nilai kebajikan menanamkan dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak itu beriman, bertakwa, bergotong royong, berbineka global, bertanggung jawab, mandiri, relatif dan kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ada pertanyaan pemantik untuk rekan-rekan semuanya dengan jawab setuju atau tidak setuju. Pertama, pertanyaannya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi, setuju bisa Oke, setuju. Ya. Hukuman tidak selamanya untuk menyakitkan, kan mata yang Ya, kita tampung itu. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Ya, itu hanya sekedar pemantik. Nah, di sini kita bahas nanti. Nah, penjelasannya di sini. Hukuman dapat didefinisikan sebagai tindakan semata-mata memberikan efek jerak. Tuh, memang. Kalau secara sepintas dari kata hukuman memang akan terjadi efek jerak, bisa kesal, wah disuruh kan digawe. Ya. Dan pelajaran pada anak ketika anak telah melanggar kesepakatan dan peraturan. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikologis. Namun hukuman itu cenderung kontraproduktif dalam membangun hubungan yang saling menghormati dengan anak-anak, mengajari anak, dan mendorong perkembangan anak yang normal. Di sini sudah dijelaskan, dipaparkan lagi secara spesifik. Hukuman tidak efektif untuk mengajari anak perilaku yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dihukum malah anak akan melakukan lebih banyak perilaku negatif. Selain itu, mereka juga akan berperilaku semakin negatif dari waktu ke waktu. Artinya di sini ada trauma, balas dendam. Dan ini pernah terjadi pada saat saya mengajar di kelas 6, kalau tidak salah tahun 2013. Pada saat itu memang saya kejam, kalau salah saya pukul. Nah, pulangnya dia menulis di papan tulis dengan kata-kata kotor. Bahkan ada unsur dendam di sana. Itu dari segi negatifnya. Dan kalau kita bicara dari segi positif, sekarang dia sudah jadi TNI. Pada saat itu mungkin Bapak Sumadi mengenal beliau Budi. Pada saat itu memang anak itu bebal sekali, nakal. Kita pukul.
Tapi dengan hukuman yang kita berikan, yang saya berikan menjadi motivasi dia. Alhamdulillah, jadi kita bahkan dia pernah menyampaikan kepada saya, terima kasih Bapak atas hukuman yang saya berikan, itu menjadi semangat. Kalau memang ada dua versi dari hukuman ini, tapi menurut penelitian banyak terapi persentase hukuman itu ada unsur dendam. Iko aja, gua kemas kurung Kiko, ini salah, mulai mencukup pernah itu, ada seperti itu. Yang kedua, selain itu, hukuman sebenarnya membuat anak tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya. Karena ini membentuk locus kontrol, ya, bukan kontrol ya, locus kontrol. Ya, posisi kontrol maksudnya di sini. Posisi kontrol eksternal di luar, yaitu didasarkan pada orang tua, figur otoritas. Ketika seorang anak dihukum, ia akan melihat dirinya tidak mampu berperilaku, bukan tugasnya, tapi tugas figur otoritas untuk membuatnya. Maksudnya di sini ada hukuman yang lahir karena disebabkan dari orang tua itu sendiri, faktor keluarga. Anak itu bebal masuk di sekolah, tidak serius, ya, tidak menegaki apa yang kita sampaikan. Di sini juga pernah terjadi seperti satu siswa di sini apa ada visi. Minggu yang lalu pernah saya tegur dia nunduk sampai pulang. Besoknya diantar tidak sekolah. Nah, saya konfirmasi ke orang tuanya, meneliti ternyata bulan-bulan yang kemarin orang tuanya agak bermasalah. Hanya anak tidak terurus. Nah, imbasnya dia ke sekolah juga di sekolah dia tidak punya semangat. Nah, dari pemaparan yang dua ini, menurut penelitian bahwa hukuman itu bukan tidak kurang tepat memberikan hukuman, karena dijelaskan dalam penelitian ini bahwa umur anak dari 7 sampai 12 tahun itu, dari umur sebegitu harus ada bimbingan yang ekstra, emosionalnya adanya, dengan kata lain labil. Harus betul-betul tuntunan yang baik, ya. Kalau kita mengutip kembali dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dia menganalogikan anak itu seperti ibarat pesemaian padi, bibit padi. Kita tanam padi, tetap memang akan tumbuh padi. Tetap akan tumbuh padi, tapi padi yang tumbuh itu berkualitas, apakah berkualitas atau tidak? Nah, itu tergantung dari tuntunan kita sebagai tani. Bagaimana kita menuntun padi, merawat, menyiram, memupuk. Kalau ada hama kita cabut. Nah, kalau kita tuntun padi, merawat padi sampai benihnya, sampai pembibitan, mulai dari pembibitan sampai panen, maka padi hasilnya akan selalu berkualitas. Begitu juga dengan anak. Kalau kita tuntun anak sesuai dengan kebutuhan anak, keinginan anak, kemauan anak, sehingga akan tercipta nanti proses pembelajaran akan menyenangkan. Dari proses pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, imbasnya akan tumbuh kembang laku positif terhadap anak itu sendiri. Karena anak merasa senang, enjoy, dekat dengan kita sebagai penuntun, maka akan secara tidak langsung akan terbentuk karakter
yang positif. Ya. Kalau sudah terbentuk sikap karakter yang positif, maka anak akan menjadi tumbuh kembang menjadi anak yang berkualitas, baik itu saat di sekolah maupun ketika berada di luar masyarakat. Kalau sudah dari sekolah, memang kalau di sekolah penerapan dua ilmu baik ilmu positif memang waktunya sedikit. Nah, kesempatan kita waktu yang sedikit dari jam 6 sampai jam 12 itu kita terapkan budaya positif, perlakuan positif kepada anak, maka dia akan terbawa ketika dia berada di masyarakat sebagai manusia individu dan sebagai manusia yang berada di tengah masyarakat. Kita lanjut. Nah, dalam diseminasi budaya positif ini ada 2 submodul. Yang pertama 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, yaitu restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang tadi disampaikan ada locus kontrol. 2.6 restitusi ada segitiga restitusi. Lanjut. Silakan next. Nah, materi ada beberapa materi yang saya akan sampaikan melalui kesempatan ini. Materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sini ada perubahan paradigma pandangan kita tentang kegiatan ini dianalogikan dengan kegiatan kepala tangan. Ada 2 analogi, ada A dan B, ada A dan teman. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah kertas, secari kertas. Nah, dalam kertas ini nanti tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Anda. Letakkan nanti setelah menulis, letakkan di salah satu tangan Anda. Anda genggam benda tersebut dengan segala kekuatan Anda. Nah, nanti ada teman yang lain mencoba mengambil benda tersebut. Nah, ini diibaratkan, nanti akan dijelaskan. Di sini nanti tulis benda yang paling berharga. Nah, boleh emas, boleh uang, apapun jenisnya. Nanti teman sebelah akan mencoba mengambil. Dengan cara membujuk, merayu, dengan segala cara supaya mau memberikan hal berharga tersebut. Dengan menggunakan kolam tangan. Apa yang terjadi? Sebelah. Enggak satu-satu. Enggak satu-satu. Seolah Nanin 24. NBS baterai yang kelabu yang baterai ante hebat jolo. Coba silakan ditulis. Memang satu. Nanti yang sebelah teman yang B dia akan mengambil apa yang rekan genggam, hal yang berharga yang digenggam.
Marah karena ada yang kamu. Ulang. Satu saja. Udah ya, dia tahu tekali mengan. Dek mama kaca mama baik itu kan. Yang paling berharga. Istriku. Kira-kira apa? Mas lah, mas. Mobil. Sawahku, tanahku kayak. Ini kamu menturai. Boleh menanam merayu. Apa itu sih? Benda berharga. Sudah. Digenggam Bapak. Silakan digenggam. Terus teman yang sebelah coba mengambil apa yang digenggam oleh temannya. Direbut. Direbut apa ayo kejar. Kan biasanya kalau kita ingin menginginkan sesuatu ada unsur paksaan di sana. Disertai dengan rayuan. Mempukul ke macam Harus Kakak disertai dengan Jangan ini saya paling berharga. disertai dengan rayuan. Nah, di sini kan ada keterangan bahwa ketika kita ini kan pernah kita alami dalam kehidupan kita, sering kita lakukan. Nah, kalau kita ingin minta sesuatu kepada seseorang, selalu kita ada memang merayu dengan kata-kata yang lembut, Spontan tergantung sama berebut. merayu, membujuk dengan segala hal. Biasanya kalau kita merayu tidak berhasil, untuk kali kita menggunakan secara paksa. Kerasan. Ya, silakan. Yang paling berharga. Intinya kan nanti misal contoh mas, Ya. jelas seseorang yang akan mengambil itu mempunyai kebutuhan dan kepentingan, ya kan? Itu pertama. Nanti misal aku ya, boleh edak singa ya baca SPP dan sebagainya, mas atau apa dia nggak dapat singa kepeng misal, ya kan? Itu mungkin benda saya itu berharga bagi bapak, ya kan? Mas atau apa dia berbakat dan sebagainya. Lalu saya si peminta misalnya dia membutuhkan hal tersebut karena terdesak ekonomi lah, Finansial lah. nah emergency model Ya, bagus. Pernyataan bagus. Nah, makanya di sini dari ilustrasi yang akan kita lakukan apa yang terjadi, ya begitu. Bukan di sini kita melakukan bahwa pembenaran. Ketika ada, makanya di sini ada dua hal. Cara kita meminta kepada seseorang. Ada dengan cara merayu, dan ada unsur paksaan. Makanya di sini kita praktikkan bagaimana perasaan dari yang punya benda dengan yang meminta. emergency ya bapak, emergency ya aku terlalu seperti ini ya model dek gak maling dek. Kalau tidak dikasih secara jelas secara paksa ini secara halus doang karena dua faktor, kan? Tapi kan belum tentu yang dia inginkan itu yang saya betul-betul Nah, si peminta kan tidak mengetahui apa yang kita genggam. Misalnya, coba apa yang saudara genggam kan? Kita yang mengenggam, yang memegang benda tersebut tidak mau memberitahu. Akhirnya kita main baik. Kita luar, kemudian kita luar. Karena dengan membujuk
merayu dengan kata yang lembut tapi tidak berhasil, akhirnya emosi itu muncul. Ini tengah ruwet. Karena kenapa kita selalu bertahan dengan sekuat tenaga? Karena pada genggaman kita ini adalah badan yang mungkin oleh laung dengan kan ya baik sekedar baik. Ini sekedar ilustrasi. Dari ilustrasi ini, bila perlu saya harapkan semua kelas itu selalu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas secara umum, ya. Tapi tiap hari tetap kita melakukan kesepakatan yang tidak terlepas dari keyakinan kelas yang kita buat secara universal. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada survival, ya. Kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan kita dasar sebagai kita manusia. Membutuhkan survival atau bertahan hidup, penguasaan, power, ya, kasih sayang, love and belonging, rasa sayang dan ini selalu ingin diterima. Kesenangan, kebebasan, kemerdekaan yang tadi freedom, ya. Ini 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Ya. Ini selalu ada tertanam pada diri kita. Kebutuhan pokok lah. Ya, ingin hidup, bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Nah, bagaimana cara bertahan hidup? Itu sekali pertama harus ada rasa kasih sayang. Kasih sayang sampai saling menghargai. Ramah rahim. Perlu itu untuk saling menyayangi dengan sesama. Sama istri saja. Sesama. Itu kita lihat kondisi tergantung Liraos. Lanjut, materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, lanjut. Nah, video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam
berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?